Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada 10 Mei 2022. Dalam kasih sayang Tuhan, kita sudah melakukan berbagai karya kita sepanjang hari ini. Karena itu, mari kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami terus membutuhkan firman-Mu untuk hidup dan kehidupan kami. Karena itu berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Kita dengar kebenaran firman Allah dalam Roma pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kalau kita belajar di dalam Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-21, maka di sana dengan jelas ditegaskan kepada kita bahwa dosa pernah berkuasa dalam alam maut dan mengikat kehidupan itu dengan begitu kuat sehingga manusia itu karena dosa telah mengalami kematian. Akan tetapi Allah tidak membiarkan manusia untuk terus dikungkung dalam alam maut akibat dari dosa tadi. Allah telah bergerak dengan hebat dan menggapai manusia, merebut manusia, menyelamatkan manusia, sehingga manusia diangkat keluar dari alam maut dan diselamatkan serta diberi kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Jika Allah sudah berkarya dengan begitu hebat untuk hidup dan keselamatan kita, masihkah kita mau bergumul dan bergaul dengan dosa di dalam hidup ini? Masihkah kita mau mengerjakan sesuatu yang akhirnya membuat kita akan mengalami kematian kekal? Atau justru kita harus segera menyadari bahwa akibat dari dosa itu adalah kematian, dan kita merindukan untuk kehidupan kekal bersama dengan Allah, sehingga dengan karya Yesus Kristus yang telah membangkitkan kita dari kuasa maut itu, memberi kemenangan bagi kita dan menolong kita untuk membebaskan diri kita lagi dari segala usaha-usaha dan perilaku-perilaku hidup yang jahat, sebagai tanda kita menghormati pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Perhatikan baik-baik di dalam bacaan kitab suci yang sudah kita baca tadi. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa Ini tentu tidak boleh kita lakukan lagi.
Sekali lagi, upah dosa itu adalah maut. Karena itu melalui kebenaran firman Allah ini mau menegaskan kepada kita, tinggalkan perilaku-perilaku hidup kita yang keji, mengalami pertobatan, dan mengubah kehidupan kita, memasuki kehidupan manusia baru dengan sungguh-sungguh taat kepada kehendak Tuhan. Kita harus bersyukur bahwa Allah sudah selamatkan kita. Karena itu jangan lagi kita membiarkan diri kita, menjerumuskan diri kita lagi dalam perbuatan-perbuatan dosa. Sebab jika itu yang kita kerjakan, maka sesungguhnya kita sedang mengantarkan diri kita sendiri memasuki kematian kekal. Karena itu, mari nyatakan ketaatan kita kepada Tuhan dan tinggalkan perilaku-perilaku kita yang jahat dan tidak boleh lagi hidup di dalam dosa. Supaya dengan demikian karya keselamatan yang telah Allah kerjakan dalam Yesus Kristus itu menjadi bagian bagi kita sekalian. Sekali lagi, mari kita tinggalkan semua cara-cara hidup kita yang tidak berkenan dan buat komitmen untuk sungguh-sungguh setia dan taat kepada Tuhan, serta memberikan respons positif terhadap karya keselamatan yang sudah Yesus Kristus kerjakan bagi kita sekalian. Jangan lagi bertekun di dalam dosa, tapi bertekunlah hidup di dalam kebenaran. Ingat, bertekun dalam dosa itu adalah manusia lama kita. Setelah kebangkitan Kristus, kita adalah manusia baru. Dan karena itu yang harus kita lakukan adalah bertekun hidup di dalam kebenaran. Sebagai anak-anak terang. Anak-anak yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami setiap malam. Kami mau berdoa. Teguhkan iman percaya kami. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak lagi mau tekun di dalam dosa, tapi kami mau tekun hidup dalam kebenaran. Sebagai respons kami yang berarti terhadap karya Allah yang besar yang telah Tuhan lakukan bagi hidup kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Kami akan beristirahat malam ini. Tolonglah kami sekalian umat-Mu supaya kami sungguh-sungguh merenungkan kasih sayang dan benar-benar buat komitmen baru untuk sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran dan benar-benar taat dan menghormati Tuhan di dalam hari-hari hidup kami selanjutnya. Demi Yesus Kristus penyelamat kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus menolong dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.